Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Yang penting kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan biar kita sehat dan bisa belajar secara terus-menerus. Oke, kita hari ini eh, akan pelajaran ekonomi bisnis, temanya rencana usaha kecil dan menengah. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar rencana usaha kecil, dan kemarin kalian sudah mengerjakan tugas di rencana usaha kecil di LKS kalian, dan di materi atau submateri rencana usaha kecil ini yang pertama adalah pembuatan rencana usaha. Kemudian yang kedua kewirausahaan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima manajemen organisasi, yang keenam aspek keuangan dan rencana usaha kecil dan menengah. Kita lanjutkan. Yang penting dalam kegiatan ini kita harus melakukan pembuatan rencana usaha. Ini yang penting. Kalau kita sudah punya planning, punya rencana, insya Allah apapun yang akan kita lakukan akan lebih mudah karena sudah ada garisnya, sudah ada rencananya, sudah ada realnya. Dan untuk itu kita harus tahu apa itu rencana usaha. Rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah, kebijakan jalan keluar dari pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Berarti kita harus melakukan semuanya atau melakukan rencana usaha dengan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk mendapatkan target yang kita inginkan. Nah, di sini pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha yang pertama yaitu pemilik usaha. Siapa pemilik usaha? Itu termasuk investor agar memiliki patokan dalam mengolah pada waktu yang akan datang. Yang kedua adalah kreditur untuk mengetahui kelayakan dan prospek kredit yang diberikan. Berarti kalau ada orang yang memberikan dana, ini harus tahu dulu bagaimana kelayakannya, properti kredit yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan. Untuk apa? Untuk menganalisis pekerjaan yang mereka terima dan menjalankan operasional perusahaan. Kemudian di rencana usaha itu harus mempunyai tujuan pembuatan rencana. Yang pertama, tujuan buatan rencana usaha kita harus tahu dulu apa itu definisi usaha. Usaha adalah untuk mencegah kerugian pada masa yang akan datang. Jadi tujuan pembuatan rencana itu seperti itu, untuk mencegah kerugian pada masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Dengan membuat rencana usaha, setidaknya perusahaan mengetahui gambaran yang terjadi pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, tahapan-tahapan pembuatan rencana usaha yang pertama yaitu harus punya ide atau punya gagasan. Ide-idenya harus cemerlang, ide-idenya harus baru. Jangan meniru ide dari orang lain. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu penelitian rencana. Jadi rencananya harus diteliti, dianalisis, biar kevalitannya terjamin. Kemudian yang ketiga tahap evaluasi rencana. Setelah diteliti, rencana harus dievaluasi. Kemudian yang keempat yaitu tahap pengurutan rencana yang wajar. Berarti harus disesuaikan.
langkah-langkahnya mulai dari mana dulu, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, harus ada yang namanya pengurutan biar tidak silih genje atau tidak terjadi yang namanya tumpang tindih. Kemudian yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Pelaksanaannya bagaimana? Harus direncanakan karena semuanya harus punya yang namanya perencanaan. Yang kelima, tahap pelaksanaan rencana usaha. Wah, ini sudah, kalau sudah tahap pelaksanaan harus jelas-jelas dan jangan sampai salah untuk melakukan pelaksanaan rencana usaha. Kemudian selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam rencana usaha. Yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek perilaku konsumen, yang ketiga aspek sumber daya manusia, kemudian yang keempat aspek organisasi, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek hukum, dan yang ketujuh kriteria kelayakan rencana usaha. Semua aspek ini dalam rencana usaha harus dijalankan dengan baik supaya berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang dimaksud dengan aspek pemasaran? Yaitu aspek yang disiapkan menyangkut biaya estimasi pasar sasaran, segmentasi pasar, dan peran pasar yang ada. Kemudian yang kedua aspek perilaku konsumen. Itu bagaimana? Berarti di sini melihat perilaku konsumen dalam menentukan keberhasilan usaha. Berarti kita melihat konsumen ini maunya bagaimana, perilakunya bagaimana. Ini harus kita analisis, harus kita lihat. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sumber daya manusia, yaitu peran manusia dalam usaha sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Karena di situ terletak pada sumber daya manusia, termasuk pada skill dan keahlian dari sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, aspek organisasi, yaitu kepiawaian memimpin. Jadi sini tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya piawai memimpin, itu sangat bagus untuk menggerakkan sumber daya yang ada sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan atau sesuai dengan target yang kita inginkan. Kemudian yang kelima yaitu aspek keuangan. Ini sangat penting karena di masyarakat kita ada yang berprinsip dengan uang semuanya bisa berjalan dengan baik. Aspek ini sangat penting bagi kemajuan suatu usaha, baik untuk pengembangan produk maupun ekspansi. Kemudian yang keenam, aspek hukum. Ini harus kita pelajari karena kita bergerak di bidang usaha. Perusahaan yang dijalankan harus memayungi diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum, termasuk perizinan dan sebagainya harus diikuti. Kemudian yang ketujuh, kriteria kelayakan usaha. Nah, kriteria ini bergabung dari pencapaian dari perusahaan pada masa yang akan datang. Ini harus kita lihat, usaha kita ini layak atau bagaimana. Kalau tidak layak, ya otomatis jangan kita lanjutkan. Oke, kira-kira dari situ ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan di kegiatan yang lain, yang di sub yang lain tentang kewirausahaan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, minimal ada PR bagi kalian. Apa PR-nya? Yaitu kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan atau entrepreneurship? Jadi ya. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya. Selamat Budiono. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.